Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, hari ini kali ini kita berjumpa di mata kuliah metabolisme. Pertemuan sesi pertama ini kita akan membahas terkait dengan bioenergetika dan metabolisme. Jadi dalam proses metabolisme itu memerlukan energi. Jadi gitu ya, kurang lebih. Jadi dalam proses metabolisme memerlukan energi. Jadi memang energi dalam tubuh itu sering disebut dengan keilmuan bioenergetika. Gitu. Jadi kita tahap pertama ini adalah pengenalan terkait konsep bioenergetika dan metabolisme. Nah, yang terpenting adalah di sini bahwa di dalam di dalam apa makhluk hidup itu berdasarkan kebutuhan apa namanya kebutuhan energinya itu dibagi menjadi dua bagian penting gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan hmm, heterotrof dan ada yang disebut dengan autotrof. eh Autotrof itu biasanya adalah makhluk hidup yang mampu berfotosintesis. Jadi artinya dia makhluk hidup yang mampu menghasilkan apa namanya produk-produk senyawa organik dan O2 dari non-organik, yaitu CO2 dan H2O, yang merupakan ini adalah produk dari tanaman heterotrof. Sementara bukan maksud saya organisme heterotrof. Sementara organisme heterotrof itu sendiri adalah senyawa apa makhluk hidup yang mampu memanfaatkan komponen-komponen organik ataupun O2 untuk menghasilkan CO2 dan H2O. Ini contoh heterotrof ini adalah manusia, kemudian hewan itu adalah heterotrof. Sementara untuk autotrof atau fotosintetik ini adalah tumbuhan, kemudian alga dan seterusnya. Jadi ini adalah dan ini adalah contoh siklus terkait dengan eh, pemanfaatan karbon dioksida dan oksigen. Dan ini secara berkala ini akan terjadi proses siklus begitu ya. Jadi di alam ini ada proses kesetimbangan yang terkait dengan pemanfaatan energi yang ada di alam ini. Nah, selain siklus CO2, tadi juga ada siklus nitrogen di alam ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah beberapa organisme itu terhubung satu dengan lainnya. Ada di sini ada beberapa misalnya mikroba seperti bakteri, kemudian ada juga archaea yang terkait dengan nanti apa namanya mengambil atau memfiksasi nitrogen di atmosfer ya, nitrogen di atmosfer dalam bentuk gas, berarti kan ini ternyata bisa diabsorpsi atau difiksasi oleh bakteri jenis bakteri dan arkai untuk menghasilkan amonium ataupun amonia gitu ya, amonium atau amonia, sehingga nanti amonium ataupun amonia ini yang ada berarti dari atmosfer ini nanti masuk ke dalam tanah begitu ya, ataupun dalam sistem yang ada di larutan gitu, bisa juga seperti itu, dan nanti akan dimanfaatkan ini oleh tumbuhan, oleh bakteri nitrif nitrif ataupun archaea untuk diubah menjadi asam amino oleh tumbuhan, sementara untuk oleh bakteri atau archaea diubah menjadi nitrat gitu ya, diubah menjadi nitrat. Nah, kalau kita konteksnya adalah bakteri, maka dari nitrat itu akan jadi nitrit, nanti akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri selanjutnya. Dan nitrat ini nanti yang banyak dimanfaatkan oleh baik itu oleh tumbuhan menghasilkan asam amino ataupun digunakan oleh denitrifying bakteria, archaea dan fungi untuk menghasilkan lagi gas dalam bentuk N2 di udara. Nah, yang menarik di sini ada bakteri anemok gitu ya. Bakteri anemok ini memanfaatkan substrat dalam bentuk amonia ataupun amonium ataupun nitrit
itu langsung diubah menjadi gas dalam bentuk N2 gitu. Jadi, nah, selain bakteri ada dalam siklus ini adalah hewan, gitu ya. Nah, hewan ini ternyata bisa memanfaatkan apa namanya produk-produk yang dari tumbuhan, gitu ya, dalam bentuk asam amino, gitu ya, atau dalam bentuk protein. Nanti dari hewan ini dalam sebagai sumber sumber berarti asam amino protein itu berarti artinya mengandung N, begitu ya, mengandung unsur N-nya. Jadi N-nya inilah nanti akan dimanfaatkan oleh hewan sehingga nanti ubah menjadi amonia ataupun amonium. Nah, nanti amonia dan amonium dapat dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan ataupun bakteri ataupun arkai. Gitu ya. Jadi ini kira-kira siklus nitrogen di alam. Nah, kaitannya dengan proses metabolisme secara besar begitu, secara apa namanya, secara umum gitu ya, itu di, di dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Eh, Cirinya apa? Kalau katabolisme yang warna merah ini ya, katabolisme. Jadi artinya katabolisme itu nanti adalah mengekstrak energi dari makanan. Gampangnya seperti ya, mengekstrak energi dari makanan. Jadi artinya eh energi yang makanan itu yang kita makan dalam bentuk karbohidrat, misalnya karbohidrat, lemak, protein. Nanti di katabolisme itu dalam prosesnya itu akan menghasilkan ATP, NADPH, ya, NADH, FADH2 gitu ya, dalam bentuk energi kimia gitu ya, dalam bentuk energi kimia. Nah, nanti produk akhirnya apa? Produk akhirnya adalah akan menghasilkan CO2, H2O dan juga NH3. Jadi ini adalah katabolisme. Jadi dari senyawa polimer menjadi senyawa sederhana turunannya, produk akhirnya. Sementara kalau anabolisme sederhananya adalah biosintesis, jadi gitu ya, atau sintesis biomolekul menggunakan energi. Jadi energi dari katabolisme yang ini akan digunakan ke anabolisme untuk menghasilkan berbagai makromolekul penyusun sel. Nah, prekursornya mulai dari asam amino misalnya untuk protein, gitu ya, asam amino untuk protein, gula untuk polisakarida, kemudian asam lemak untuk lipid, kemudian basa nitrogen untuk asam nukleat. Jadi itu terkait dengan konsep dasar apa namanya eh, metabolisme yang dibagi menjadi katabolisme, yaitu ada kaitannya degradasi, kemudian anabolisme kaitannya dengan biosintesis. Nah, yang menarik dalam proses pathway katabolisme eh, ataupun katabolisme ya, ada beberapa tipe. Yang pertama adalah converging katabolisme. Ini converging metabolisme berarti titik poinnya ada satu. Titik poinnya ada satu. Jadi berarti di sini ada berbagai substrat begitu ya. Nanti ujungnya adalah menghasilkan hasil CoA CoA atau asetat. Jadi ini ada titik poinnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan diverging anabolisme. Jadi satu substrat itu diverging anabolisme itu akan bisa menghasilkan berbagai produk metabolisme mulai dari garam empedu misalnya, asam empedu gitu ya, kemudian ada triacylglycerol, fosfolipid dan seterusnya, itu disebut dengan diverging metabolisme. Kemudian ada juga terkait dengan cyclic pathway. Cyclic pathway berarti ini lintasannya ada lintasan metabolisme dalam bentuk siklik. Misalnya yang bisa kita temui adalah di siklus Krebs gitu ya, siklus Krebs atau siklus ya TCA begitu ya, triasil carboxylic acid gitu ya. Hmm, itu TCA atau siklus Krebs. Itu bisa kita temui. Jadi ada tiga tipe ini kira-kira terkait dengan model non-linear metabolic pathway gitu ya. Jadi ada converging katabolisme, diverging anabolisme, dan cyclic pathway.
Baik. Yang perlu eh, kaitannya pengembangan metabolisme di masa depan itu adalah bahwa lintasan anabolik dan katabolik itu biasanya dia apa namanya merupakan yang saling apa ya saling terhubung, eh, bisa berkebalikan gitu lah ya, berkebalikan tapi sangat terregulasi gitu ya, sampai sangat terregulasi. Misalnya eh, sintesis asam lemak dan degradasinya itu tidak berlangsung secara simultan, otomatis secara simultan, gitu ya. Tidak berlangsung secara otomatis secara simultan karena eh, titik poinnya berarti di sintesis asam lemak dan degradasinya itu dilakukan di lokasi yang berbeda, gitu ya. Jadi itu memang sangat diatur dengan baik gitu ya. Misalnya untuk sintesis itu adanya di sitosol. Sementara untuk degradasi itu adanya di apa atau sering disebut dengan proses beta oksidasi itu adanya di mitokondria. Jadi tidak berlangsung keduanya tidak langsung apa namanya eh, spontan terjadi bahwa misalnya setelah sintesis degradasi begitu akan akan apa proses yang ada itu sangat dipengaruhi banyak faktor gitu ya. Kemudian eh, biasanya satu lintasan katabolik dan anabolisme itu terhubung satu dengan lainnya eh, eh, merupakan apa namanya substrat yang sama kurang lebih begitu ya. Merupakan substrat yang sama tetapi dikatalisis oleh enzim yang berbeda. Misalnya ini sebagai contoh adalah gluconeogenesis. Ini ada apa namanya tiga sistem enzim yang menggunakan yang merupakan reverse atau kebalikan dari glikolisis, tetapi dengan menggunakan sistem enzim yang berbeda. Misalnya begitu ya. Ini adalah contoh. Jadi contoh bahwa ada bagian-bagian eh, eh, substrat di lintasan katabolisme dan anabolisme itu sama, tetapi dengan menggunakan sistem enzim yang berbeda. Nah, lintasan katabolisme dan anabolisme itu sering terjadi berbeda kompartemen di seluler. Misalnya tadi ya yang saya sebutkan bahwa asam lemak misalnya sintesis asam lemak terjadi di sitosol, sedangkan degradasinya itu terjadi di mitokondria. Jadi itu adalah kaitannya pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh sistem metabolisme. eh ini nanti ada pelajaran regulasi metabolisme itu ada di eh, apa IRM, integrasi dan regulasi metabolisme. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa eh, dalam aspek regulasi metabolisme itu banyak faktor. Salah satunya adalah keberadaan substrat, kemudian regulasi allosterik, ada hormonal regulasi. Jadi kalau keberadaan substrat itu adalah eh ketika enzim substrat konsentrasinya di dalam sel itu lebih rendah dari km, maka enzim akan beroperasi ketika eh, rendah ya dibandingkan Vmax. Gitu ya, kurang kurang lebih seperti itu. Jadi keberadaan substrat ini menjadi penting karena aktivitas enzim akan meningkat dengan adanya substrat. Kemudian regulasi allosterik berarti ada molekul efektor yang dapat berikatan dengan enzim dan menghambat aktivitasnya itu. Biasanya allosterik regulasi ini adalah beberapa produk akhir dari suatu lintasan metabolisme. Itu biasanya dia eh, berfungsi sebagai efektor molekul yang ketika dia itu tinggi maka akan berikatan dengan enzim kunci yang ada di lintasan itu dan menghambatnya. Kemudian hormonal regulasi ini berarti eh, respon sel terhadap suatu stimulus eksternal. Misalnya
hormon, kemudian growth factor, dan yang nanti akhirnya akan mengubah apa namanya laju dari sintesis atau degradasi suatu enzim. Jadi ini kaitannya eh, pengaruh dari stimulus eksternal. Baik, beberapa istilah yang perlu diperhatikan terkait apa namanya bioenergetika adalah termodinamik kuanti, kuanti, kuantitas ya. Ada istilah delta G, ada istilah delta H atau entalpi, gitu ya. Delta G itu energi keep, dan delta S itu entropi, gitu ya. Eh, jadi kalau delta G-nya perubahan energi bebas gitu ya. Ini sebenarnya ini sudah kita pelajari di apa namanya ketika Anda belajar di mata kuliah, misalnya mata kuliah terkait dengan fisika, kemudian kimia dasar sudah belajar ya. Jadi delta G negatif artinya reaksi melepaskan energi dan sifatnya adalah sergonik. Sedangkan ketika delta G positif, reaksinya adalah apa namanya tidak melepaskan tapi menarik energi gitu ya, menggunakan energi dan reaksinya adalah endergonik. Kalau entalpi adalah konversi reaktan menjadi produk. Jadi ketika ada entalpinya negatif, reaksi yang dilepaskan adalah dalam bentuk panas dan dia eksotermik gitu ya. Ketika data entalpinya positif, reaksinya dalam sistemnya menyerap panas dari lingkungan dan menjadi endotermik gitu ya. Kemudian entropi ini adalah hasil dari suatu reaksi. Jadi ketika produk reaksi itu lebih ketidakberaturan dibandingkan reaktan, maka entropinya adalah positif, gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Anda semua. Jadi ini hubungannya delta G itu sama dengan delta H dikurangin T dikali delta S. Jadi ketika reaksi mengarah ke delta G adalah negatif, maka ada peningkatan entropi atau pelepasan panas gitu ya. Sehingga apa delta G itu lebih negatif dan tipenya reaksinya lebih maju ke depan. Ini kalau menjadi persamaan, jadi ini mengulang saja. Mohon diperhatikan terkait dengan konsep-konsep ini, bagaimana terkait dengan menentukan konstanta equilibrium, gitu ya. Kemudian delta G standar, energi bebas. Delta G standar energi bebas itu didefinisikan adalah eh, intinya adalah ketika konsentrasinya 1 molar dan pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin, gitu ya. Jadi bagaimana menggerakkan kesetimbangan itu ya, energi yang dapat digunakan ketika reaktan dan produk pada satu konsentrasi 1 molar dan 298 Kelvin. Nah, delta G standar ini adalah perubahan standar energi bebas untuk biokimia begitu ya. Dan ini terjadi ketika pH sama dengan 7, delta G standar biokimia ini, dan konsentrasi H2O diasumsikan menjadi konstan pada 55,5 molar. Jadi ini beberapa istilah apa namanya yang perlu diperhatikan. Apa hubungan delta G eh, standar biokimia dengan konstanta equilibrium? Delta G standar biokimia itu sama dengan minus RT ln konstanta equilibrium. Ini ya. Jadi standar energi bebas, perubahan standar energi bebas untuk suatu reaksi itu sangat tergantung dengan konstanta equilibrium. Jadi perhatikan konstanta equilibrium semakin kecil,
maka atau semakin besar, maka perubahan detak standar biokimia energi bebasnya itu semakin tinggi, semakin minus, ya, semakin spontan. Misalnya di sini yang paling tinggi konstanta equilibriumnya 10,3, detak standarnya kilojoule per molnya minus 17,1. Artinya kalau minus, reaksinya akan lebih terjadi spontan, gitu ya. Reaksinya akan lebih spontan, lebih mengarah ke produknya, gitu. Oke. Ini adalah beberapa hubungannya, bahwa delta G standar itu sangat terhubung dengan konstanta equilibrium. Jadi ketika konstanta equilibriumnya lebih besar dari satu, artinya delta G standarnya itu akan negatif sehingga proses akan ke arah produk, ke kanan gitu ya. Ketika konstanta equilibriumnya satu, artinya delta G-nya zero nol, itu akan terjadi pada titik kesetimbangan. Sementara ketika delta G-nya kurang dari satu, gitu ya, lebih besar dari satu atau kurang dari satu ya. Jadi detak akan konsentrasi equilibrium kurang dari satu, lebih negatif gitu ya. Berarti akan terjadi nilai delta G standarnya positif sehingga proses yang terjadi adalah kebalikan ke arah kiri gitu. Bukan ke arah substrat, bukan ke arah produk. Baik, ini adalah contoh bagaimana perhitungan apa namanya perhitungan konstanta equilibrium kaitannya aktivitas enzim fosfoglukomutase yang gimana glukosa 1 fosfat diubah menjadi glukosa 6 fosfat. Yang perlu diperhatikan adalah konsentrasinya. Jadi karena konstanta equilibrium tadi persamaannya adalah seperti ini ya, bagaimana apa reak produk dibagi dengan reaktan kurang lebih seperti itu. Nah, nanti berarti konsentrasi yang perlu diketahui adalah berapa konsentrasi glukosa 6 fosfat. Jadi 20 milimolar glukosa 1 fosfat itu. Kemudian dan tidak ada glukosa 6 fosfat sehingga finalnya adalah mengandung 1 milimolar glukosa 1 fosfat. Dan 19 milimolar glukosa 6 fosfat. Jadi untuk apa yang diperlukan ketika mengarah ke reaksi glukosa 6 fosfat berapa, maka ini perhitungannya. Gitu ya. Ya. Baik, itu contoh perhitungannya. Jadi tolong diperhatikan. Jadi ini adalah kurang lebih ketika reaksi A plus B menjadi C plus D, itu apa yang eh, di perlu diperhatikan bahwa delta G-nya adalah sama dengan delta G standar biokimia ditambah RT ln konstanta equilibrium, gitu ya. Jadi ini terjadi ketika reaksi reaktan dan produknya itu tidak dalam kondisi 1 molar, gitu. Eh, Standar energi bebas itu juga bisa digabung dalam suatu serangkaian reaksi. Misalnya kalau reaksi satu itu A menjadi B, itu adalah detak standar satu. eh, Reaksi dua itu B menjadi C, detak standar dua. Maka A menjadi C itu adalah gabungan dari detak satu dengan detak standar dua, gitu ya. Jadi ini sifatnya adalah gabung. Misalnya ini adalah contoh reaksi eh, yang endergonik dan eksergonik gitu ya. Yang endergonik karena dia detak standarnya adalah 13,8 kilojoule per mol. Glukosa menjadi glukosa 6 fosfat.
kemudian ATP menjadi ADP dan fosfat ini sangat eksergonik karena minus 30,5 kilojoule per mol. Sehingga ketika ATP ditambah glukosa menjadi ADP plus glukosa dan fosfat, maka reaksinya adalah masih eksergonik dan reaksinya mengarah ke kanan karena kedua delta G ketika ditambahkan akan menghasilkan nilai yang masih negatif, yaitu minus 16 kilojoule per mol. Baik, mengulang lagi bahwa tadi ada istilah yang disebut dengan katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme adalah mengekstrak energi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein itu didegradasi menghasilkan ATP, NADH, NADPH, FADH2 sebagai bentuk energi kimia. Selain itu akan menghasilkan produk akhir dalam bentuk CO2, H2O, dan NH3. Nah, juga ada anabolisme. Jadi anabolisme itu menggunakan energi dari katabolisme tadi untuk membentuk produk-produk sel makromolekul, misalnya asam amino menjadi protein, kemudian gula menjadi polisakarida, kemudian asam lemak menjadi lipid, dan basa nitrogen menjadi asam nukleat. eh Dalam proses hidrolisis energi terkait dengan ATP itu akan menghasilkan delta G yang sangat tinggi. Makanya ATP ini merupakan sumber energi yang tinggi begitu. Karena proses hidrolisis ATP menjadi ADP dan apa namanya fosfat itu delta G standar eh, energi bebasnya adalah minus 30,5 kilojoule per mol. Gitu. Jadi ini sangat tinggi dan merupakan ATP ini merupakan senyawa energi yang diperlukan oleh suatu makhluk hidup. eh Dalam aktivitasnya, enzim-enzim yang menggunakan ATP biasanya memerlukan substrat dalam bentuk Mg ATP 2 min. Jadi Mg ini merupakan apa namanya eh, kofaktor penting, istilahnya adalah kofaktor penting gitu ya. Kofaktor penting dalam kaitannya untuk meningkatkan apa aktivitas enzim gitu. Jadi dalam bentuk biasanya Mg ATP 2 min atau Mg ADP min gitu. Jadi ini untuk tentunya ini penting karena kaitannya untuk menstabilkan apa namanya kompleks fosfat yang merupakan apa elektronegatif gitu ya, yang merupakan elektronegatif. ADP juga elektronegatif gitu ya, gitu. Oke. Ini adalah beberapa contoh apa namanya konsentrasi dalam milimolar begitu ya. ATP, ADP plus, AMP, fosfat, terus fosfokreatin. Nah, yang menarik di sini adalah eritrosit di human gitu ya. Eritrosit human dia sitosolnya dia tidak memiliki nukleus dan mitokondria gitu ya. Tidak memiliki nukleus dan mitokondria. Sedangkan yang lainnya itu memiliki kecuali E. coli juga ya. E. coli tidak memiliki inti ya. Eh, Sehingga apa namanya sitosol dan nitrogen very different konsentrasi dalam ADP-nya. Jadi sangat berbeda konsentrasi ADP-nya. Karena tadi ya, karena dia tidak ada memiliki mitokondria, maka proses fosforilasi oksidatif tidak terjadi di human erythrocyte ini. Itu ya, human erythrocyte tidak terjadi sehingga konsentrasi eh, apanya ATP-nya juga paling rendah, kemudian ADP-nya juga paling rendah gitu ya, termasuk juga AMP, hmm,
dan fosfokreatin. Fosfokreatin itu juga malah tidak ada, gitu ya. Karena memang apa, mitokondrianya tidak ada. Baik, ini adalah contoh perhitungan terkait dengan apa namanya perhitungan delta G di human erythrocyte. Silakan nanti dipelajari secara mandiri ya perhitungan ini. Ini ada diberikan contoh penyelesaiannya, jadi nanti harus banyak latihan terkait dengan konsep-konsep ini. Kemudian fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat ini menurut juga senyawa yang memiliki energi yang sangat tinggi karena dia bahkan dia lebih tinggi dibandingkan ATP. Tadi kalau ATP dihidrolisis sekitar minus 30-an ya. Kalau fosfoenol pirufat mencapai minus 61 kilojoule per mol. Jadi fosfoenol pirufat dihidrolisis jadi bentuk enol pirufat atau bentuk keto pirufat ini akan menghasilkan apa namanya energi bebas Gibbs-nya minus 61,9 kilojoule per mol. Jadi hidrolisis ester fosfat ya berarti ini bentuk ester fosfat, ikatan ester fosfat itu sangat tinggi dan reaksinya lebih mengarah ke reaksi produk membentuk enol pirufat atau keto pirufat. Senyawa berenergi tinggi lainnya adalah 1,3 bis bobok-glycerat yang juga ketika dihidrolisis dia menghasilkan apa namanya energi yang sangat tinggi yang minus 49,3 kilojoule per mol gitu ya. Ini adalah beberapa standar energi bebas hidrolisis beberapa senyawa eh, eh, fosfat yang teresterifikasi ya, teresterifikasi fosfat dan asetil CoA atau suatu tioester. Yang paling tinggi adalah tentu fosfoenol pirufat karena itu paling tinggi. Kemudian dari senyawa-senyawa ini ada 1,3 bisfosfoglycerat, ada fosfokreatin, kemudian ada ATP dan seterusnya. Dan nanti di yang paling ini ada glycerol 3 fosfat dan bentuk-bentuk asetil CoA dan seterusnya. Jadi ini kaitan dengan energi beberapa standar energi bebas Gibbs. Jadi artinya kalau ditanya mana yang paling tinggi kaitannya membentuk produk dari reaksi fosfoenol senyawa fosfoenol pirufat 1,3 fosfoglycerat dan fosfokreatin tentu fosfoenol pirufat ini lebih ke arah reaksi lebih ke kanan karena nilai delta G standar standar biokimia yang sangat tinggi, sangat negatif begitu ya. Jadi reaksinya lebih lebih spontan dibandingkan senyawa lainnya. Baik, aliran atau senyawa gugus fungsi fosforil, gugus fungsi fosforil itu biasanya sangat tergantung dari energi bebas hidrolisisnya. Misalnya, eh, tentunya senyawa-senyawa kayak gliserol fosfat, glukosa 6 fosfat itu merupakan senyawa-senyawa yang energinya rendah. Sementara yang energinya tinggi itu adalah ada fosfokreatin, kemudian tertinggi adalah fosfoenol pirufat ini kan. Nah, ini bentuk ini mempertimbangkan tertinggi, kemudian di fosfoenol pirufat 1,3 bisfosfoglycerat, kemudian ada fosfokreatin, kemudian ada ATP, urutannya seperti itu. Kemudian ada selain di bawahnya lagi ada glukosa fosfat, kemudian ada gliserol fosfat. Terus di akhirnya ada fosfat. Ini sangat dari senyawa-senyawanya yang energi. Jadi ini eh, senyawa yang memiliki gugus fosforil yang itu senyawa gugus fosforil itu apa namanya intinya dapat didonorkan melalui ATP ke aseptor molekul seperti dari sini didonorkan ke glukosa menjadi glukosa 6 fosfat atau ke gliserol menjadi gliserol fosfat. Jadi semua senyawa-senyawa ini transfernya melalui ATP.
melalui ATP ya, melalui ATP ke glukosa non fosfat atau ke glycerol fosfat. Nah, nanti aktifnya eh, dalam bentuk aktifnya misalnya glukosa non fosfat itu akan dapat diubah menjadi dioksidasi melalui glikolisis gitu ya. Glikolisis untuk bisa diubah menjadi senyawa tiga karbon asam pirufat. Baik, ini adalah tadi ya konsepnya adalah ATP itu dapat mendonorkan gugus fosforil, pirofosfat ataupun adenil gugus adenil. Jadi eh, karena apa? Karena ada beberapa titik apa namanya titik penting untuk bisa ditransferkan. Kalau hanya transfer satu gugus fungsi fosforil disebut dengan transfer fosforil. Kalau dua, langsung dua, berarti dari sini ke sini langsung dua disebut dengan apa namanya pyrophosphoril transfer. Transfer fosforil. Kalau ujungnya aja, ya, ujung dengan ini ya, ribosa dan adenin, namanya adenilil transfer. Jadi ini satu gugus fosforil dengan ribosa dan adenin. Jadi ini ya, transfer tipe yang dapat mendonorkan fosforil, berfosforil, dan adenyl group. Ini adalah ATP, gitu ya, ATP. eh ini ya posisinya nukleofili dari R18O ini. Ini adalah titik penting terkait eh, posisi untuk pengikatan dari oleh suatu nukleofili. Gitu ya untuk kaitannya dengan apa namanya transfer gugus fungsi ini. Transpopulasi di antara nukleotida biasanya memang ini dikatalisis oleh apa namanya enzim ini nukleosida difosfat kinase. Jadi ATP nanti menghasilkan ADP dan seterusnya. Jadi NDP ini adalah nukleosida difosfat. Nukleosida difosfat. Jadi biasanya reaksi ini juga dikatalisis oleh adenilat kinase. Jadi misalnya dua ADP eh, menghasilkan ATP dan AMP itu dikatalisis oleh adenilat kinase reaksinya. Ini fosfokreatin dan kreatin kinase ini terkait dengan apa namanya reaksi-reaksi yang terjadi di fosfokreatin. Jadi fosfokreatin ini berfungsi sebagai sumber gugus fungsi fosforil untuk sintesis ATP, gitu ya, untuk sintesis ATP. Jadi fosfokreatin ketika dihidrolisis ini akan menghasilkan apa namanya senyawa yang berenergi karena detak standarnya itu mencapai minus 43,0 kilojoule per mol. Nah, yang penting lagi bahwa dalam prosesnya fosfokreatin menghasilkan ATP itu perlu ada kofaktor yang disebut dengan Mg2+. Itu sebagai kofaktor. Nah, dalam sistem biokimia itu ada proses-proses yang perlu diketahui, misalnya adalah kaitannya proses reaksi yaitu oksidasi reduksi. Jadi eh, apa namanya aliran elektron dalam reaksi oksidasi reduksi itu merupakan sumber untuk bekerja atau bergeraknya atau apa namanya ya, sumber untuk energi dalam sel. Intinya begitu. Jadi sumber elektron itu biasanya eh, dipengaruhi oleh apa namanya tingginya reduksi molekul dari makanan yang kita makan tentunya. Misalnya glukosa itu nanti di oksidasi melalui glikolisis misalnya untuk menghasilkan ATP melalui siklus Krebs dilanjutkan sampai fosforilasi oksidatif. Jadi elektron yang dilepaskan dari oksidasi molekul makanan tadi
itu biasanya ditransfer melalui oksigen, melalui serangkaian elektron pembawa begitu ya, dan nanti ujungnya adalah melepaskan energi. Jadi mulai dari glikolisis, asalkan menghasilkan ATP yang disebut dengan fosforilasi di tengah substrat, kemudian ada siklus Krebs menghasilkan senyawa-senyawa kimia berenergi terus sampai dengan eh, senyawa-senyawa kimia berenergi tadi masuk ke fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP yang dilepaskan ke dalam sel. Ini adalah beberapa eh, status senyawa karbon ya, karbon biologi oksidasi. Statusnya misalnya metan ini ada 8, kemudian etan ada 7 dan seterusnya. Saya pikir ini sudah Anda pelajari, silahkan nanti diulang saja di sini. Kemudian ada 4 cara elektron ditransfer melalui reaksi oksidasi reduksi. Yang pertama adalah transfer secara langsung sebagai elektron. Misalnya reaksi Fe2 plus plus CO2 plus. Ini langsung CO mentransfer satu elektron ke Fe menjadi Fe3 plus plus CO plus. Misalnya begitu. Sebagai atom hidrogen, misalnya sebagai atom hidrogen berarti misalnya reaksi ini AH2 A menjadi 2E ditambah 2 plus. Ini 2 ini adalah dalam bentuk elektron ya. Sebagai ion hidrid yang memiliki 2 elektron gitu ya. 2 elektron sebagai ion hidrid ya ini contohnya. Kemudian melalui kombinasi dengan oksigen. Secara langsung kombinasi dengan oksigen. Misalnya ini RCH3 setengah O2 menjadi RCH2OH. Bisa begitu. Jadi ini adalah cara-cara yang ada di sistem biologi terkait dengan reaksi oksidasi reduksi. NADH dan NABH, DPH itu merupakan elektron pembawa yang eh, sangat penting yang banyak digunakan sebagai oleh enzim yang disebut dengan dehidrogenase. Jadi nanti akan Anda temui yang kaitan reaksi yang melibatkan NADH atau NADPH itu biasanya ditandai dengan nama dehidrogenase. eh Dalam bentuknya sebenarnya antara NADPH dengan NADH gitu ya, NADH ini bedanya adanya fosfat dan tidak ada fosfatnya. Gitu. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa NADPH itu biasanya kaitannya dengan nanti terkait dengan biosintesis. Kalau NADH itu biasanya terkait dengan melepaskan ada energi, gitu ya, energi. Jadi eh, untuk ATP dan seterusnya itu biasanya NADH. Kalau NADPH itu kaitannya nanti ke arah biosintesis. Baik, ini adalah perbedaan antara NADH dan NADPH. Dalam tipe sel NADH, ketika NAD plus per NADH rasio tinggi, maka eh, berarti ini artinya sistem sel mengarah ke oksidasi oksidasi pembentukan energi, maka NADH ras P P plus NADPH rasio rendah, maka lebih reaksi ke biosintesisnya rendah, gitu ya. Kedegradasinya tinggi artinya ke biosintesisnya rendah. Ketika apa namanya hibrid transfer transfer ke NAD plus dan hibrid transfer dari NADPH. Jadi ini transfer ion hidridnya, transfer ion hidridnya ini ke NAD plus, sementara yang satunya ke NADPH. NAD plus itu biasanya digunakan sebagai katabolik oksidasi reaksi gitu ya. Sementara NADPH itu biasanya digunakan sebagai donor ion hidrid di reaksi anabolik atau biosintesis. Jadi enzim yang menggunakan NADPH biasanya ini disebut dengan oksidoredutase yang merupakan kelas enzim dari oksidoredutase adalah dehidrogenase. Jadi ini makanya banyak ditandai dengan nama
dehidrogenase. Ini sama contoh terkait pemanfaatan NAD apa namanya salah satu contoh reaksi di dalam eh, apa pengubahan elemen menjadi oksaloasetat ini menghasilkan NADH dengan apa namanya dengan ketika L malat bereaksi dengan NAD plus maka menghasilkan NADH dan H plus dan oksaloasetat dengan delta G standar Gibbs-nya 29,7 kilojoule per mol. Jadi ini reaksi yang dapat balik gitu ya. Reaksi yang dapat balik. Flavinukleotida. Jadi flavinukleotida merupakan salah satu koenzim gitu ya, koenzim yang banyak diperlukan oleh banyak enzim untuk reaksi oksidasi reduksi, gitu ya. Untuk eh, kalau tadi Mg itu adalah kofaktor, jadi agak berbeda ya. Flavin ini adalah sebagai koenzim. Ini contohnya beberapa sistem yang ada. Ini beberapa enzim dalam bentuk flavoprotein itu mempengaruhi sistem flavin nukleotida, koenzim flavin nukleotida. Ini flavin mononukleotida. Ini enzimnya apa? Enzimnya adalah kompleks satu glikolat oksidase flavin mononukleotida juga enzimnya adalah enzim-enzim ini. Jadi ada flavin, adenin dinukleotida, gitu ya. Nah, oke, jadi ini adalah suatu koenzim yang artinya flavin ini diperlukan untuk aktivitas enzim-enzim ini. Jadi itu ya, baik dalam bentuk flavin adenyl monodinukleotida atau flavin mononukleotida. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di materi eh, hari ini. Kali ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, inovasi, dan integritas terkait bagaimana Anda belajar terkait dengan konsep dasar bioenergetika dan metabolisme, sehingga ilmu yang dapat diperoleh itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk mengembangkan diri Anda lebih baik lagi dalam kaitannya pengembangan keilmuan biokimia. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.